diajak temennya masuk ya. Masih 3 orang. Oke, udah bisa kita mulai. Sehat, Joseph? Kenapa kau pakai baju biasa, Joseph? Baru pulang kerja, Pak. Anda di rumah. Iya, Pak. Baru nyampe rumah. Hari ini materinya nggak terlalu banyak ya. Sudah tampil? Sudah tampil kah materinya? Oke, karena udah banyak yang hadir, kita lanjut aja ya. Bisa? Bisa, kita lanjut ya. Jai, kok gelap kali dirimu di situ? Mati lampu. Oke, hari ini pertemuan kelima kan? Iya, Pak. Nah, nggak terasa bentar lagi udah UAS. UTS, kok UAS. Oke, jadi materi kita hari ini tentang firewall. Kira-kira sudah ada yang tahu gambaran firewall itu seperti apa? Belum, Pak. Sering dengar berarti kan? Bentar ya. Nah. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini dia firewall. Definisi firewall. Jadi di sini yaitu sistem yang mengatur layanan jaringan. Dia dari mana, kemana, melakukan apa, siapa, kapan, dan seberapa besar atau seberapa banyak yang dilakukannya. Jadi, suaranya macam-macam enggak? Tidak, Pak. Oke, Bapak Giar macam-macam. Ya. Jadi, definisi firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi komputer dari beragam jenis serangan dari komputer luar.
Jadi dia melindungi dari orang-orang yang mau mencuri data. Lain hal dengan dicuri data dari apa ya? Dicuri data sama pacarnya. Misalnya laptop kamu dibuka sendiri sama pacar kamu, atau sama teman kamu dicuri datanya, atau skripsi kalian dicurinya data skripsinya. Itu lain hal ya. Dihidupkan sendiri dari laptop diambil pakai flash disk, itu lain hal. Ini dia berbasis dengan jaringan misalnya. Jadi dia dicuri melalui jaringan. Jadi tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Misalnya apa? Kira-kira di sini. Seperti misalnya kita buka website. Kan ada di situ disediakan login kan, tapi kita nggak bisa login. Itu hanya untuk administrator. Ya, kita lanjut ya. Kemudian, konfigurasi firewall tergantung kepada kebijaksanaan dari organisasi yang bersangkutan yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Ini dia konsep desain firewall-nya. Di sini ada customer. Bentar ya, ada yang masuk nih. Nggak apa-apa. Oke, di sini. Ini ada tulisannya warna terlalu putih, nggak nampak dia. Ini ada customer. Di sini dari customer. Kemudian di sini ada yang menghubungkan jaringan internet. Oke. Kemudian di sini ada firewall-nya. Di sini ada firewall dan di tengah-tengah inilah web servernya. Misalnya kalian punya website. Jadi seperti website bisa nggak kalian bobol? Tidak kan? Karena dia sudah dilindungi dengan firewall. Kemudian ini ada IDS. Ada yang tahu arti IDS? Ada yang tahu tidak? Jadi IDS ini adalah sebuah sistem sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap trafik jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. Misalnya nih, ada yang mencoba membobol email kalian. Kira-kira masuk nggak notifikasinya? Atau mau coba-coba masukkan email kalian? Ada nggak notifikasinya muncul di handphone? Ada, Pak. Nah, itulah dia. Itulah yang mengawasinya. Makanya sekarang udah sulit untuk membobol. Kira-kira ada yang berminat untuk membobol website? Dicoba-coba dulu. Website kampus dulu coba ya, dibobol.
Nah, nanti kalau websitenya kira-kira bisa dibobol, bilanglah sama Pak J. Pak, websitenya bisa dibobol, bilang. Oke, kemudian prinsip-prinsip desain firewall. Jadi sini, yang pertama, sistem informasi yang mengalami evolusi yang mantap. Dari LAN yang kecil sampai ke koneksi internet. Kemudian kekuatan keamanan yang akan datang untuk seluruh workstation dan server yang tidak terbentuk. Jadi di sini Bapak mau nanya, menurut kalian kira-kira gimana gambaran apa ini? Web server. Apa hubungannya dengan firewall? Yang ini gambar ini tadi. Ada yang tahu? Misalnya nih, si Yoset punya web. Terus dia dilindungi dengan firewall. Kira-kira Yosep tahu nggak kenapa itu udah dilindungi atau enggak? Misalnya apa nih, website yang murah-murah? Blogspot aja lah misalnya ya. Pernah buat blogspot atau blogger? Pernah kan? Belum pernah, Pak. Bah, belum pernah. Aduh. Belum. Itu website yang gratis-gratis loh. Iya, Pak, tapi belum pernah coba, Pak. Nah, boleh dicoba, murah tapi murah meriah. Di situ nanti yang hanya bisa masuk ke web server itu masing-masing akun. Misalnya si Josep punya akun, ya cuman dia aja yang bisa login. Dia udah susah dibobol karena sudah dilindungi dengan firewall. Firewall-nya apa? Jadi di Blogger atau di Blogspot itu kita menggunakan Gmail. Jadi kalau menggunakan Gmail, seperti yang Bapak bilang tadi, setiap dia mau mencoba login untuk membobol, maka masuk notifikasinya. Inilah dia yang pengawasnya tadi, IDS. Nanti kalau bingung kalian cari sendiri artinya. Tadi udah Bapak bacakan ya. Kemudian kita lanjut karakteristik firewall. Di sini ada tujuan desainnya. Yang pertama, seluruh lalu lintas dari dalam dan luar jaringan harus melewati firewall secara fisik menghalangi seluruh akses jaringan lokal kecuali melalui firewall. Kemudian yang kedua, hanya memberikan otoritas lalu lintas atau didefinisikan kebijakan keamanan lokal. Kemudian akan diberikan izin untuk melewatinya. Kemudian, firewall itu sendiri tahan terhadap penetrasi atau penggunaan sistem yang dipercayai dengan menjamin sistem operasi. Misalnya, di Windows, pernah lihat settingan firewall? Kan ada kan? Dia dari control panel itu kalau nggak salah. Sudah pernah lihat? Jadi misalnya, coba bentar ya Bapak cek di ini di control panel. Kan ada kan? Jadi misalnya kalian buka firewall, di sini ada sistem and security-nya. Kemudian di sini ada Windows Defender Firewall. Di sini Bapak matikan. Kenapa Bapak matikan? Karena banyak software bajakan.
Nanti kalau terdetek, pernah lihat di Windows di sebelah kanan bawah itu ada tulisan Microsoft apa gitu? Pernah? Nah, itu kalian udah terdetek kan bahwa kalian pakai Windows yang palsu. Karena kalian lupa mematikan ini, firewall ini. Ini, kalian lupa mematikan ininya. Coba nanti cek masing-masing di rumah atau di komputernya. Udah lari dia. Sampai mana tadi kita? Udah sampai sini kita tadi. Ini ya. Kita lanjut karakteristik firewall. 4 teknik yang diumumkan. Yang pertama, pengendali atau pengontrol layanan, yaitu menentukan jenis layanan internet yang dapat diakses inbound atau outbound. Yang kedua, pengendali atau pengontrol arah. Di sini menentukan arah di mana permintaan layanan khusus atau tertentu yang diizinkan untuk masuk. Misalnya nih, kalian mau masuk ke Zoom ini. Yang ngontrolnya siapa? Yang nerimanya? Bapak kan, adminnya kan? Iya, Pak. Nah, bisa saja kalian Bapak tolak. Oke, kemudian ini kan karena Zoom gratis, pasti jumlah pesertanya terbatas. Jadi apabila melebihi dari kuantiti yang dibuat, maka Zoom juga menggunakan batasan atau dibuat pengamanannya. Jadi setiap udah melewati jumlah kuotanya, maka orang yang mau masuk secara otomatis ditolaknya, kecuali kita membelinya yang premium. Kemudian pengendali atau pengontrol user. Jadi mengontrol akses untuk dilayani sesuai dengan user mencoba untuk mengaksesnya. Ini yang ngerti, yang pengendali, pengontrol user? Maksudnya? Yang ini. Pengendali atau pengontrol user. Mengontrol akses untuk dilayani sesuai dengan user mencoba untuk mengaksesnya. Pernah nggak dosen kalian atau siapa gitu membagikan materi dari Google Drive, kemudian Google Drive-nya nggak bisa dibaca atau di-download? Nah, itu dibatasi. Akses kalian itu dibatasi, enggak publik. Jadi kalau misalnya usernya memberi publik, maka yang lain bisa, adminnya memberi settingan publik, maka usernya nanti bisa menerima itu. Kemudian pengendali atau pengontrol tingkah laku. Jadi di sini mengontrol bagaimana layanan tertentu khusus digunakan seperti menyaring email. Kemudian ini ada jenis-jenis firewall yang perlu kalian ingat. Yang pertama, paket filtering router, kemudian application level gateway, kemudian circuit level gateway, atau base host. Kemudian ini dia keterangannya, paket filtering router. Jadi di sini ada internet. Ada internet. Kemudian di sini ada private network. Ini yang tadi Bapak bilang. Jadi kalau di sini private network, maka pengguna internet tidak akan bisa masuk
ke sistem itu. Sudah pernah ngalami yang Bapak bilang itu? Ada yang bagi link Google Drive, misalnya, ini kalian baca ya, atau mau di-download rupanya, nggak bisa, nggak terbuka. Nggak pernah? Iya, Pak. Pernah. Bentar biar kita buka, coba dulu Google Drive Bapak. Bentar ya, biar Bapak coba dulu. Jadi misalnya ini, ada link untuk daftar hadir. Misalnya nih, di settingannya, dia biasanya dalam bentuk apa baru mau, apa namanya? Dokumen. Karena Bapak cari dulu dokumen. Inilah misalnya modul CPNS misalnya ya. Terlalu berat. Nggak terdownload. Kok banyak kali modulnya, Pak? Bukan, Bapak mau ngasih contoh apa namanya? Akses yang di privat. Jadi Bapak privat di sini, Bapak mau bagikan linknya ke kalian, bisa nggak kalian download? Di HP bisa di-download, Pak. Apa? Di HP bisa di-download. Bisa, nggak bisa. Di mana di download? Di HP? Di HP. Iya, Iya. dia Kalau itu. bisa Ya. Siapa yang nanya? Ah, jadi ini misalnya. Lambat deh. Ntar ya, ngelek tadi jaringannya. Misalnya nih. Ini misalnya. Di mata kuliah apa gini. Ini kan ada grup. Jadi sini Bapak batasi. Editor, pemberi komentar, atau lihat-lihat saja. Jadi misalnya Bapak buat editor, maka kalian yang lihat bisa melakukan edit. Atau Bapak checklist pemberi komentar, maka nanti kalian bisa memberikan komentar. Kemudian ini hanya untuk lihat-lihat saja. Jadi link yang Bapak bagikan kalian cuma bisa untuk melihat. Begitu dia. Coba lah nanti kalian buat di Google Drive kalian. Kemudian buat batasannya. Bentar. Jadi lari materi kita. Udah top. Apa Pak? Nggak tahu juga kan Pak. Ah, ini dia. Oke, di sini penjelasannya. Paket filtering router yaitu menerapkan seperangkat aturan atau masing-masing paket IP yang datang dan kemudian meneruskan atau menolak paket tersebut. Yang kedua, menyaring paket-paket yang pergi dari dua arah. Saringan paket secara khusus disediakan sebagai aturan dasar yang berkaitan di dalam header IP atau TCP.
Dua kebijakan yang di default menolak atau meneruskan. Kemudian di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan paket filtering router yang pertama sederhana, yang kedua transparan untuk user, yang ketiga dia kecepatannya tinggi. Kerugiannya apa? Ya, yang pertama kesulitan mengatur aturan-aturan penyaringan paket. Yang kedua lemah autentifikasi. Kemudian di sini yang kedua ada application level gateway. Jadi di sini ini application level gateway-nya. Ada telnet, FTP, SMTP, ada HTTP. Ini biasanya anak-anak TKJ yang lebih paham. Oke, jadi di sini inside host-nya, di sini outside host-nya. Perhatikan di sini ada tanda panah. Jadi tanda panahnya timbal balik ini untuk outside connection antara user dan telnetnya. Kemudian di kolom yang satu lagi ini juga tanda panahnya timbal balik antara telnet dan komputernya, usernya. Jadi ini dinamakan inside connection, yang di sini dinamakan outside connection. Kita lihat keuntungannya. Yang pertama, keamanan lebih tinggi daripada paket filter. Kemudian hanya dibutuhkan beberapa aplikasi yang dapat diizinkan. Yang ketiga, mudah untuk log dan seluruh traffic yang masuk diaudit. Kerugiannya apa? Jadi kerugiannya ini penambahan pemrosesan overhead pada masing-masing koneksi gateway sebagai titik penyambung atau split point. Kemudian application level gateway juga disebut dengan proxy server. Kemudian aksinya seluruh relay lalu lintas pada tingkatan aplikasi. Yang ketiga yaitu circuit level gateway. Nah, ini macam circuit lihat nih. Di sini ada insert host-nya melakukan data timbal balik. Kemudian di sebelah sini semua in, ini in, ini in. Dari in ini dia menuju ke out. Oke. Kemudian lakukan outside connection. Ini out semua ya. Dia dalam bentuk circuit gateway. Kita lihat keterangannya. Circuit level gateway yaitu sistem yang standalone. Kemudian memiliki fungsi khusus yang dilakukan oleh level aplikasi gateway. Bentar ya, waktu 10 menit lagi. Kemudian melakukan setup dua koneksi TCP. Kemudian kemudian gateway yang secara khusus merilai segmen TCP dari sebuah koneksi ke yang lain tanpa menguji isinya. Kemudian circuit level gateway. Fungsi keamanan terdiri dari penentuan koneksi yang akan diperbolehkan. Yang kedua, penggunaan secara khusus merupakan sebuah situasi di mana sistem administrator mempercayai user internal. Sebagai contohnya paket SOAP. Kemudian ada bastion host. Sebuah sistem yang diidentifikasi oleh administrator firewall sebagai sebuah titik kritis yang kuat atau strong point di dalam jaringan komputer.
Server Bastion host bertindak sebagai platform untuk sebuah application level atau circuit level gateway. Sebagai tambahan, menggunakan konfigurasi yang sederhana dari sebuah sistem yang tunggal atau single packet filtering router or single gateway. Jadi ini memungkinkan konfigurasi yang lebih kompleks. Maka ini konfigurasi firewall, sistem firewall yang meng-screen host single home bastion host. Jadi nanti bisa kalian lihat di gambar, ada private host, hampir sama kayak yang tadi. Ada private host, kemudian ada information server, kemudian paket filtering routernya. Oke, kita lihat keterangannya firewall yang memutar host, konfigurasi single home bastion. Yang kedua, firewall terdiri dari dua sistem, yaitu paket filtering router. Yang kedua, bastion host. Selanjutnya, konfigurasi untuk paket filtering router hanya paket-paket dari dan ke bastion host yang diizinkan melalui router. Jadi bastion host melakukan fungsi autentifikasi dan proxy. Keamanan yang lebih besar dibandingkan dari konfigurasi tunggal karena dua alasan. Yang pertama, konfigurasi yang diimplementasikan kedua penyaringan application level dan paket level. Yang kedua, seorang intruder harus melakukan penetrasi dua sistem pemisah. Jadi ini dia konfigurasi juga menghasilkan fleksibel di dalam menyedia akses internet langsung. Ini dia screen host firewall system, dual home bastion host. Jadi di sini screen host firewall konfigurasi dual home bastion. Yang pertama, paket filtering router tidak sepenuhnya disenangi. Yang kedua, lalu lintas di antara internet dan host-host pada private network harus mengalir melewati bastion host. Ini dia screen subnet firewall sistemnya. Nanti bisa kalian lihat di gambar. Kemudian konfigurasi screen subnet firewall-nya lebih menjamin konfigurasi dari ketiganya. Yang kedua, menggunakan dua paket filtering router. Kemudian yang ketiga, menciptakan sebuah isolasi subnetwork. Jadi keuntungannya di sini ketiga level pertahanan menghalangi intruder. Sisi luar router hanya menekankan eksistensi dari screen subnet ke internet atau jaringan internet merupakan invisible untuk internet. Oke, materinya sudah selesai. Waktu tinggal 5 menit lagi. Ada yang mau ditanya? Ya, Sep. Ada yang mau tanya? Si Yosep ini goyang-goyang DJ di situ. Gimana? Cuma 11 orang yang hadir ya? Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Gayatri. Ada, Pak. Gimana? Nggak ada, Pak. Udah pada mau buka puasa? Ada yang puasa di sini? Ada, Pak. Sinova. Mau apa? Oh. Si Jaluku yang buka, Pak. Oh, si Luciana, Pak. Si Luciana itu. Nggak mungkin.
Ya sudah, kita hargai teman kita yang mau buka ya. Udah Iya, paham, Pak. Iya, Pak. Nah, mau buka puasa maksudnya, bukan buka yang lain. Iya. Enggak, karena ini lain dia ini, Pak. Oh aja lain. Nanti pertemuan 7 aja Bapak buat apa ya? Tugasnya. Iya Pak. Nah, biar ada dalam satu pertemuan 1 sampai 7 ada tugasnya. Oke lah, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri aja ya. Baik, Pak. Oke, selamat sore semuanya. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Sorry, Pak. Oke, sore. Selamat sore, Pak. Oh, di sini. Oh, Itu nih, Pak. banting mana Ano mau ba? siap niya siap tugas dan. Enggak ulah, woi. Lewat dulu tugas kalian, woi. Itu mana? Masa apa? Yang tadi aku bilang tadi sama kamu, Bang. Ah, bilang sama si Jalu. Apa itu? Mana siap tugasnya itu? Pelit Semua kali. tugas diminta. Tugas-tugas saja kau Nova. Yalah, nggak ngerti aku. Kalian kan pintar-pintar, paham kalian. Pada anak-anak mau dikerjakan tugasnya semua ya. Udah lari Bang Yunus Jai. Nanti kan Udah lari si Jai.